Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat syariah. Selamat datang kembali di CBA Channel. Banyak layanan perbankan syariah yang kita gunakan sehari-hari, tapi tidak semua orang tahu dasar hukumnya. Salah satunya adalah pembiayaan multijasa. Hari ini kita akan membahas dasar, ketentuan, hingga contoh praktiknya berdasarkan Fatwa Desen MUI nomor 44 tahun 2004. Bersama kita sudah hadir Ustadz Ahmad, anggota Desen MUI. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tema yang sangat penting karena banyak masyarakat memakai layanan ini tanpa mengetahui konsep syariahnya. Baik, kita mulai dari dasarnya. Apa definisi pembiayaan multijasa menurut fatwa? Dalam Fatwa Desen MUI nomor 44, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah memperoleh manfaat dari suatu jasa. Jadi fokusnya bukan barang, tetapi layanan, misalnya biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, perjalanan, dan jasa lainnya. Berarti, ini solusi syariah untuk kebutuhan jasa yang semakin beragam ya? Betul. Fatwa ini hadir untuk memastikan fasilitas tersebut berjalan adil, halal, dan bebas dari riba. Ustadz, apa saja dasar hukum pembiayaan multijasa? Fatwa ini memiliki dalil yang cukup lengkap. Di antaranya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, "Tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah membolehkan pembayaran jasa secara patut. Kemudian Quran Surah Al-Qasas ayat 26, putri Nabi Syuaib berkata, "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah yang kuat lagi dapat dipercaya." Ini dalil bolehnya memanfaatkan tenaga orang lain dengan imbalan yang disepakati. Dan Quran Surah Al-Maidah ayat 1 menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat ini memerintahkan untuk menepati akad. Dan hadisnya pun jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini menjadi dasar penting bahwa imbalan jasa itu sah dan wajib diberikan secara adil, sesuai kesepakatan. Jadi selama akadnya jelas dan manfaatnya halal, pembiayaan jasa boleh dilakukan? Benar. Transparansi, keadilan, dan kejelasan akad adalah kuncinya. Apa saja ketentuan utama dari isi fatwanya? Ada 4 poin besar. 1. Hukum pembiayaan multijasa adalah boleh, jais. 2. Bisa menggunakan akad ijarah atau akad kafalah. 3. LKS boleh menerima ujrah, fee atas layanan tersebut. 4. Ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam nominal, bukan persentase. Kenapa harus nominal, tidak boleh persentase? Karena persentase bisa berubah-ubah sehingga berpotensi menimbulkan garar, ketidakjelasan. Dalam muamalah syariah, nilai imbalan harus pasti, jelas sejak akad berlangsung. Bisa dijelaskan bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu, contohnya, pertama, biaya pendidikan. Bank syariah membayar uang kuliah langsung ke universitas. Nasabah mencicil ke bank sesuai akad ijarah. Kedua, biaya umrah. Bank membayar ke biro travel. Nasabah melunasi ke bank sesuai kesepakatan. Perbedaannya dengan pembiayaan barang seperti murabahah adalah, multijasa tidak melibatkan barang, hanya jasa atau manfaat. Jadi bank membantu nasabah mendapatkan jasa tertentu secara aman dan sesuai syariah. Tepat, ini adalah layanan solutif, terutama bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan jasa dalam waktu cepat dan dengan mekanisme syariah yang jelas. Bagaimana kalau ada perselisihan antara nasabah dan bank? Fatwa menentukan 2 langkah. Pertama, musyawarah terlebih dahulu. Kedua, jika tidak menemukan jalan keluar, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, BASYARNAS. Hal ini memastikan penyelesaian tetap dalam koridor syariah dan keadilan. Masya Allah, ternyata pembiayaan multijasa itu fleksibel.
namun tetap menjaga kehalalan akad. Betul, Islam memberikan ruang untuk kebutuhan manusia, selama caranya sesuai prinsip syariah, jelas, adil, dan tanpa unsur riba. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Ustadz. Sama-sama, semoga masyarakat semakin bijak dalam memilih produk keuangan syariah. Baik sahabat syariah, demikian pembahasan kita tentang Fatwa Desen MUI nomor 44 tahun 2004. Jangan lupa pahami akad sebelum bertransaksi agar rezeki tetap halal dan penuh keberkahan. Sampai jumpa di episode berikutnya.